Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, dan nilai ekonomi karbon ini merupakan mekanisme pasar yang memberikan beban atas emisi yang dihasilkan pada penghasil emisi, sehingga dapat dikatakan nilai ekonomi karbon dapat memberikan insentif bagi kegiatan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Yanto. Ya mbak, Astagfirullahaladzim, kenapa sih keluar dari situ? lagi ngepel mbak. Ini saya tuh lagi lihat-lihat tentang perdagangan karbon. Kamu ngerti nggak tentang perdagangan karbon? Oh tahu mbak. Ini kan mbak. Ya Allah Yanto, bukan karbol. Itu mah karbol. Perdagangan karbon, ngerti nggak? Oh perdagangan karbon. Iya, gimana? Tahu? Nggak tahu mbak. Salah emang nih nanya sama si Yanto. Ya udah deh, bikin minum aja, bentar lagi tamunya datang. Sobat Gatrik. Halo Sobat Gatrik, ketemu lagi di podcast Kepoin Kenalin Program Info Gatrik. Jadi di episode kali ini kita akan mengundang Subkoordinator Perlindungan Lingkungan Pembangkitan Ketenagalistrikan Mbak Anandini Mayang. Halo Mbak, apa kabar Mbak Mayang? Baik. Sibuk apa nih Mbak akhir-akhir ini Mbak? Jadi kita lagi nyiapin kira-kira apa nih yang upaya yang bisa dilakukan dari subsektor pembangkit tenaga listrik untuk menekan polusi udara. Selain itu juga pemerintah juga punya target untuk mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah tentunya kita juga lagi mikirin bagaimana caranya dari kegiatan pembangkit tenaga listrik ini bisa membantu mengurangi pencapaian gas rumah kaca. Bisa diceritain nggak sih Mbak, pengawasan lingkungan yang jadi tugas Ditjen Gatrik itu apa aja? Jadi kalau misalkan kita bicara lingkungan di sisi pembangkit, itu berarti mulai dari pembangkitnya sendiri gitu ya, mulai sebelum dia beroperasi, artinya dari tahap perencanaan, kemudian tahap konstruksinya, kemudian tahap operasi, itu semua masuk di pengawasan di Pokja Lingkungan. Nah, kalau untuk di sisi pembangkitnya sendiri, jadi bisa ada dari sisi pembangkit untuk pengendalian pencemaran airnya, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 maupun limbah non B3, dan sampai juga ke emisi yang dihasilkan, yaitu emisi gas rumah kacanya. Kenapa sih Mbak perlindungan lingkungan ketenagalistrikan itu menjadi penting? Ya, jadi kalau kita bicara lingkungan secara keseluruhan, memang kita tuh berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena itu bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu juga di amanat Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan itu diwajibkan bahwa setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Ditjen Gatrik itu mengawasi lingkungan pembangkitan ketenagalistrikan, di antaranya adalah mengawasi emisi gas rumah kaca dari pembangkit. Nah itu gimana sih Mbak? Jadi kalau terkait dengan emisi itu sebenarnya ada gas rumah kaca sama non gas rumah kaca, jadi ada emisi lokal. Nah kalau yang kaitannya di Ditjen Gatrik untuk pelaporan, ini kita memiliki aplikasi namanya Apple Gatrik, yaitu aplikasi penghitungan dan pelaporan emisi ketenagalistrikan. Jadi ini untuk konteksnya hanya emisi GRK saja, jadi pelaku usaha nanti wajib menyampaikan laporannya kepada kami itu setiap tanggal 31 Januari setiap tahunnya. Jadi baik itu yang pembangkit fosil maupun pembangkit yang energi baru dan energi terbarukan. Terus ini nih Mbak, kita sekarang masuk ya perlindungan lingkungan ketenagalistrikan. Kita tahu bahwa ada program yang dicanangkan oleh pemerintah adalah carbon trading. Bisa dijelasin nggak Mbak, terutama ke Sobat Gatrik di rumah ini, carbon trading itu gimana sih Mbak secara umum? Iya, jadi kalau perdagangan karbon itu sebenarnya salah satu mekanisme yang ada di dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Nah, nilai ekonomi karbon sendiri itu memang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pencapaian target pemerintah Indonesia untuk mencapai kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau yang biasa dikenal dengan Nationally Determined Contribution atau NDC. Itu tentunya hal yang sangat besar ya dan cukup banyak jika memang ditanggung oleh pemerintah, sehingga makanya perlu adanya peran serta dari non-party stakeholder. Dalam hal ini adalah ya pelaku usaha khususnya, bagaimana untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk bisa mewujudkan target pengurangan emisi gas rumah kaca tadi. Kalau untuk carbon trading sendiri itu merupakan salah satu mekanismenya yang bisa dilakukan melalui perdagangan langsung dan melalui bursa karbon, dan di dalamnya ada mekanisme perdagangan emisi dan offset gitu. Dan apa sih Mbak capaian atau dampak positif dari penerapan carbon trading ini? Jadi kalau untuk perdagangan karbon itu sebenarnya sudah diluncurkan oleh Pak Menteri SDM itu di tahun lalu di tanggal 22 Februari tahun 2023. Jadi sejak adanya
diluncurkan oleh Pak Menteri, otomatis perdagangan karbon di subsektor pembangkitan tenaga listrik itu sudah berlaku wajib. Jadi artinya pelaku usaha atau dalam hal ini khususnya PLTU ya. Nah, kalau untuk terkait dampaknya ya tadi ya, dampak positif. Jadi kalau misalkan perdagangan karbon itu kan artinya ada mekanisme transaksi yang untuk jual beli ya unit karbonnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada unit atau unit PLTU gitu ya yang melebihi di atas PT BPU itu adalah alokasi kuota yang kita berikan, yang pemerintah berikan kepada unit pembangkit untuk bisa mengemisikan atau mengeluarkan emisinya pada tahun tersebut gitu. Nah, kemudian nanti akan dibandingkan dengan emisi aktual yang dihasilkan oleh si pembangkit. Ketika dia emisinya ada di bawah PT BPU, maka dia bisa menjual. Tapi kalau misalkan emisinya di atas dari PT BPU, maka dia harus melakukan pengimbangan, bisa tadi beli unit karbon dari sesama PLTU, yaitu melalui mekanisme perdagangan emisi, atau dia bisa melakukan pengimbangan melalui mekanisme offset. Tentunya karena ada batasan terkait dengan emisi tadi, harapannya sih memang ingin merubah perilaku dari si unit gitu ya, si unit pembangkit, supaya yang tadinya menghasilkan emisi yang tinggi, ada upaya-upaya efisiensi energi supaya bisa menghasilkan emisi yang lebih rendah. Kalau bisa dibilang dampak positifnya adalah ya menekan tingkat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Nah, sekarang kita boleh dong Mbak nanya sedikit tentang Mbak Mayang nih ya. Kalau kita lihat kerjaan di lingkungan, di pembangkit, itu kan kayaknya identik dengan laki-laki. Mbak Mayang sendiri kan sebagai perempuan, gimana nih Mbak? Apa emang cita-citanya dulu Mbak kerja di bidang ini? Ya, kalau dibilang cita-cita mungkin nggak ada cita-cita ya, tapi secara sesuai dengan kuliah, ya memang sesuai gitu kan. Dari memang kuliahnya adalah dari lingkungan, kebetulan dapat pekerjaan pertama dulu adalah di lingkungan, di pembangkit, dan sekarang ngurusin pembangkit. Jadi sebenarnya inline, kalau dari lulus kuliah sampai sekarang itu masih sejalan sih. Bisa diceritain gak sih Mbak, apa sih suka duka yang selama ini Mbak Mayang alamin? Ada keterbatasan kalau lokasi unitnya terlalu jauh misalkan, sampai harus nyebrang pulau, gunung, dan segala macam misalkan. Kita anggap itu sebagai bisa jadi pembelajaran juga buat kitanya. Pengalaman. Ya. Tapi kalau dari sisi tantangan lainnya, kalau personal ya karena perempuan ya, jadi harus pintar-pintar bagi waktu nih antara kerjaan sama yang di rumah. Oke deh, terima kasih Mbak Mayang ya udah ngeluangin waktunya di tengah-tengah kesibukan ke podcast Kepoin kita. Ngomong-ngomong Mbak Mayang kemarin udah nonton belum 2 podcast kita? Udah dong, keren. Tentang apa aja coba? Yang Dimas tentang PNS. Terus yang Arif kemarin tentang K2. Bener kan? Luar biasa, bener loh. Tadi saya cuma ngetes, soalnya takutnya belum nonton kan ya. Ternyata alhamdulillah udah nonton ya Sobat Gatrik. Udah dong. Nah, untuk Sobat Gatrik di rumah tadi udah ya kita dijelasin sama Mbak Mayang tentang perlindungan pembangkitan ketenaga listrikan. Jadi gimana sih tadi dari mulai perlindungan lingkungan, pentingnya menjaga lingkungan, terus gimana sih menyampaikan laporan emisi GRK dari pembangkit itu bisa melalui aplikasi Apple Gatrik. Dan juga sekilas tentang carbon trading. Semoga Sobat Gatrik di rumah, termasuk kita semua di sini, bisa turut mendukung program pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Nah Sobat Gatrik, sekian podcast Kepoin kali ini. Semoga menambah wawasan kita semua tentang perlindungan lingkungan pembangkitan ketenaga listrikan. Sampai jumpa lagi di podcast Kepoin selanjutnya. Sukses terus untuk Kepoin. Terima kasih Mbak Maya. Terima kasih. Sukses ya untuk Kepoinnya. Terima kasih banyak. Podcast Kepoin, kenalin program Info Gatrik. Apa lagi sih? Ini karbonnya. Karbon dari tadi dibilangin karbon. Karbon?